2021. Perkenalkan, saya Rizky Irmiati Akbar SPD, guru SMP Misa Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 21212040423026 Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SMP Misa Soreang kelas 8B dengan materi mengenai teks berita. Ini adalah kartu peserta ujian saya. Serta berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kelas, kita gunakan dulu hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kita pada pagi hari yang telah semoga bisa kita sebagai mata dari ya, dan terus jaga kesehatan agar bisa kembali belajar di kelas di pertemuan berikutnya ya, jangan sampai tidak hadir dalam sakit. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan benar. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dan izinnya tahu siapa yang hari ini tidak hadir? Nah, seperti biasa, untuk menanamkan cinta tanah air secara nasionalisme, sebelum masuk ke materi pembelajaran kita akan menyanyikan dulu sebuah lagu nasional ya. Lagu apa? Pada kesempatan ini yaitu lagu 17 Agustus, mengingat bahwa beberapa saat lagi kita akan masuk ke perayaan HUT Republik Indonesia. Baik, nah itu adalah lagu tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan kalian belajar sepenuh hati itu termasuk mengisi kemerdekaan dengan bertanggung jawab. Ingat, kemerdekaan ini bukan hanya diberikan oleh pendahulu kita kepada kita, tapi harus kita wariskan juga kepada anak cucu kita. Ya, jangan sampai negara kita kembali dijajah. Caranya itu dengan menuntut ilmu sebaik mungkin, sehingga tidak mudah dibodohi oleh negara lain. Ya, baik, itu dia mengenai lagu 17 Agustus. Ya, yang insya Allah akan dilaksanakan kembali beberapa saat ke depan. Mudah-mudahan dengan kondisi yang sudah tidak pandemi. Aku coba siapa yang masih ingat pembelajaran yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Oh ya, ini belajar unsur berita, Bu. Baik, ada unsur berita selanjutnya. Struktur teks berita. Struktur teks berita. Ada unsur, ada struktur. Coba siapa yang tahu struktur teks berita yang kita pelajari? Oke.
baca. Indikatornya yaitu menentukan kebahasaan teks berita, membuktikan kebahasaan teks berita, serta menyimpulkan kebahasaan teks berita. Tujuannya yaitu peserta didik harus bisa menentukan kebahasaan teks berita dengan tepat, membuktikan kebahasaan teks berita dengan tepat, serta menyimpulkannya pula dengan tepat. Nah ini kaidah kebahasaan teks berita. Ini yang kita bahas hari ini. Siapa yang mau membacakan? Baik, Herman, silakan. Kaidah kebahasaan teks berita. Penggunaan bahasa bersifat standar baku. Nah, baik. Di sini ada contohnya customer jadi pelanggan. Kenapa digunakan bahasa yang standar? Karena kalau kita memaksakan menggunakan istilah populer ataupun kebahasaan, contohnya bahasa Sunda, ketika yang bacanya orang Jawa belum tentu paham. Oleh karena itu memakai bahasa yang bersifat standar, artinya yang semua orang tahu. Tentunya menggunakan bahasa baku. Contohnya tadi customer menjadi pelanggan. 3 titik. Selanjutnya siapa yang mau membacakan? Baik ya, Mak. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Nah, salah satu tanda yang paling mudah ketika kalian bertemu dengan kalimat langsung adalah adanya tanda ketiga. Tanda apa sekali lagi? Petik Ganda. Itu salah satu tanda yang mudah kita kenali ketika kita melihat kalimat langsung. Baik, selanjutnya siapa yang mau membacakan? Boleh ya, berdiri. Bahwa yang berbunyi sebagai yaitu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. 117 Takraba Manado mengatakan bahwa kepada Arba Manado sudah pulang. Jadi kata kalau itu menghubungkan atau merubah ya dari kalimat langsung jadi sebuah kalimat pernyataan. Contohnya tadi sudah dibacakan oleh Tiga. Berikutnya siapa yang mau membacakan? Boleh Bin. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, dan Di sana mereka memikirkan. Kata memikirkan itu adalah contoh dari kata kerja mental. Dimulai dalamnya ada proses memikirkan, ada proses berpikir. Selanjutnya warga membayangkan, ya. Di sana ada proses bagaimana membayangkan sesuatu, ya. Itu contohnya. Baik, selanjutnya siapa yang mau membacakan? Boleh kita silakan berdiri. Penggunaan fungsi terkait waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Nah, ini adalah salah satu ciri khas yang biasanya ditemui di dalam teks berita, yaitu ada keterangan waktu. Contohnya Rabu 19 Desember 2012, ya. Nah, itu adalah contoh dari keterangan waktu yang biasanya pasti sudah biasa ada di koran-koran, ya. Baik, ini yang terakhir dari kayak pembahasan teks berita. Silakan siapa yang mau membacakan? Boleh. Bisa. Ini ada kata konjungsi temporal atau penyambung keterangan kronologis. Biasanya setelah
itu ya. Yang ditanyakan tidak mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Oh iya, Maisa? Apakah setiap teks berita harus ada kaidah kebahasaan? Baik. Apakah setiap teks berita harus ada kaidah kebahasaan teks beritanya? Jika berbicara mengenai kaidah, mengenai struktur, setiap teks pasti ada. Ya Maisa, jadi setiap teks itu ada. Karena waktu kalian dulu belajar mengenai waktu kelas 7 itu ada teks prosedur kan? Nah, di sana ada kaidah dari kebahasaan teks prosedur, yaitu menggunakan kalimat perintah. Contohnya, tuangkanlah 2 sendok garam ke dalam nasi yang sedang digoreng, gitu kan ya? Masaklah. Nah, itu disebut kata kerja, ya. Kata perintah, kalimat perintah. Contoh kalimat perintah yang masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, teks perintah pun sama, pasti ada. Jadi harus selalu ada kaidah. Kenapa? Nah, karena memang setiap teks memiliki keunikan masing-masing. Letaknya dari struktur dan juga dari kaidah kebahasaan. Contohnya, kalau kalian melihat koran pasti selalu diawali dengan tempat ya atau tanggal yang dikurung seperti tadi saya nanti papan tulis. Jika kalian melihat naskah dialog pasti ada nama dan ada kalimat langsung, betul? Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, agar tidak mengantuk, ya, agar lebih bersemangat lagi, kita sedikit olahraga boleh? Boleh. Nah, olahraganya olahraga apa? Silakan untuk mendengarkan instruksi dari penjelasan ibu berikut. Nanti ibu akan memberikan pesan dari Pak Sabar. Ketika ibu katakan seperti ini, kata Pak Sabar, silakan tepuk tangan. Maka semuanya harus bertepuk tangan. Baik, bisa dimulai. Kata Pak Sabar, silakan untuk berdiri. Kata Pak Sabar, silakan. Kita ulangi lagi ya, harus berkonsentrasi. Kata Pak Sabar, silakan angkat tangan kanan. Kata Pak Sabar, silakan untuk angkat tangan kiri. Silakan turunkan kedua tangan. Masih ada yang menurunkan. Baik, silakan dulu. Belum ada instruksi dari Pak Sabar. Kata Pak Sabar, silakan duduk. Baik, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Semoga dengan permainan tadi bisa melatih konsentrasi kalian ya. Karena sekarang kita akan masuk ke bagian menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Ibu memberikan sebuah link ya, video kamu sudah dilihat? Sudah? Nah, dan dulu permudah dalam pembelajaran kita akan nonton kembali video tersebut ya. Tak punya kuota, siswa bisa datang di kantor Kemhan. Pemkot Palembang sedang menyiapkan fasilitas internet untuk masyarakat di Gamatmus dan kantor kecamatan di Kota Palembang. Hal ini bisa jadi salah satu jawaban dari keterbatasan kemampuan orang tua murid yang saat ini belajar dalam jaringan atau daring. Seperti disampaikan Wali Kota Palembang Handoyo dalam launching pembelajaran jarak jauh dalam jaringan peserta didik PAUD, FA, SDN, SMP dan MTS Kota Palembang di Balai Kantor Kecamatan Ile Barat 1 Palembang. Saat ini, bagaimana analisis kebahasaan? Kita lihat dulu. Nah, baik. Itu adalah video berita yang ada teks berita yang sudah ibu bagikan, dan sekarang kita putar dan simak bersama-sama. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan tidak apa isi dari video tersebut? Ya, silakan.
kuota datang saja ke kacamata untuk bisa mengakses internet. Nah, berdasarkan video teks berita tersebut, ya, kalian silakan telaah mana yang merupakan kalimat langsung, mana yang merupakan contoh dari kebakuan bahasa ya, bahasa waktu, mana yang dari contoh dari konjungsi temporal, termasuk keterangan tempat dan waktu serta kata kerja mental. Ya, silakan ditulis, dikerjakan di buku. Nanti kita bahas bersama-sama. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, ya. Dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Nah, sekarang ibu minta laki-laki satu orang laki-laki dan satu orang perempuan untuk ke depan membacakan hasil telaah mengenai kaidah kebahasaan teks berita dari berita berjudul tak punya kuota siswa dapat datang ke kantor sama. Siapa? Kalau itu perempuan, siapa yang ke depan? Oke, Rena. Silakan ke depan, Rena. Kalimat langsung terdapat pada pembicaraan. Kapan penting ini berarti kita berupaya untuk menggunakan jawaban kita dalam menentukan kalimat dan kami tentunya sama. Nah, itu adalah penilaian dari kedua teman kalian yang mewakili untuk bisa mengambilkan hasil dari menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Sudah bagus, luar biasa ya. Nanti kita lihat tadi dari Rifa dan Rena masih ada beberapa poin yang belum bisa ditemukan ya. Ada yang belum bisa ditelaah, yaitu kalau ibu lihat dari jawabannya ada kata baku, kata kerja mental, serta temporal ya. Nah, sekarang kita akan lihat penjelasannya ya mengenai telaah kaidah kebahasaan dari video kuis ke tes berita berjudul tak punya kuota tentang kamu sama. Silakan yang belum lengkap bisa dilengkapi ya jawabannya berdasarkan penjelasan berikut ini, termasuk Rifa dan Rena ada yang kurang lengkap ya. Nilai itu sama ya, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Seperti kalian lihat, di sini penggunaannya menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun ada satu bahasa asing, maka dia diketik atau ditulis miring seperti kata launching ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Pada paragraf ketiga dan paragraf 5 di sini ada penggunaan kalimat langsung. Kemudian yang ketiga kita lihat temporal. Pada teks ini kita lihat penggunaan konjungsi temporal pada kata setelah id 1 ya. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa terdapat di paragraf 4, masih dikatakannya bahwa. Di sini kata kerja mental terdapat pada paragraf 5 pada kata memikirkan, serta keterangan waktu terdapat pada Kamis 30 bulan 7. Nah, inilah contoh analisis kaidah kebahasaan dalam teks berita. Nah, ini adalah contoh analisisnya ya, ada 6 yang sudah dijabarkan. Kalau ibu mau menambahkan, sih juga ini termasuk dari konjungsi bahwa, serta juga termasuk juga ini tambahan untuk kata kalimat langsung. Silakan dilengkapi kalau masih ada yang tadi belum lengkap ya dari telahnya. Yang diterima tidak? Bagaimana tes tersebut tidak memiliki kaidah kebahasaan teks berita, apakah masih disebut tes berita? Bu, bagaimana kalau disebut teks berita tapi dalam teksnya tidak memiliki kaidah kebahasaan teks berita?
Jawabannya tentu tidak. Karena ketika suatu teks memiliki kaidah kebahasaan yang lain, pasti akan memiliki nama yang lain juga. Contohnya, tadi sudah Ibu beri contoh ketika ada teks, Bu, kali ini teksnya banyaknya kalimat perintah ya. Masukkanlah air 120 ml ke dalam panci, panaskanlah. Setelah panas, masukkanlah mie hingga masak. Kemudian tiriskanlah dan masukkan bumbu, lalu mie siap dihidangkan. Bu, bagaimana? Itu termasuk ke dalam tes apa? Tes prosedur itu ya. Jadi ketika ada tes, namanya tes berita Bu, tapi kaidah kebahasaannya bukan tes berita. Jawabannya pasti teks tersebut bukan tes berita, tapi teks yang lain. Misalnya kalau bentuknya tadi yang Bu contohkan, berarti masuk ke dalam teks prosedur. Atau Bu, ini teksnya banyak menceritakan tentang suatu benda, pasti masuknya ke dalam teks deskripsi. Itu ya, paham? Sampai sini sudah jelas? Kalau sudah jelas, sekarang Ibu ingin kalian berkelompok. Karena Ibu akan membagikan teks berita yang tentunya harus kalian kerjakan seperti tadi menelaah, ya. Sudah ada formatnya, ya. Nanti tinggal dikerjakan sesuai format yang ada di LKPD, di mana kalian harus bisa menemukan kalimat langsung, kebakuan bahasa, kata kerja mental, kerja temporal, sampai pada keterangan waktu dan keterangan tempat, ya. Silakan diskusikan secara berkelompok. Jika ada yang tidak paham, boleh bertanya ya. Nanti seperti biasa, tentunya akan kita bahas secara bersama-sama hasil dari diskusinya dengan presentasi ke depan setiap kelompok, ya. Ibu akan membagikan teksnya. Bu, di kolom tabel cek saja. Ya baik, di sana ada dan tidak. Ya, coba boleh diperhatikan. Di kolom tabel ada dan tidak. Saya tinggal ketik saja. Oh, Bu, ada. Berarti tinggal di cek. 10 menit. Ya. Silakan setiap kelompok untuk ke depan. Nanti ketika temannya ke depan, maka kelompok lain harus bisa menyimak dengan baik, ya. Jangan berisi, simak dengan baik dan buat tanggapan. Buatlah tanggapan kepada rekannya, temannya yang sudah menampilkan hasil diskusi. Paham? Kalau paham kita mulai saja. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan pembentukan masyarakat. Majelis Kepentingan dalam mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan kaidah kebahasaannya, maka teks tersebut termasuk ke dalam teks berita. Biasanya guru mengajarkannya berpedoman pada perkembangan guru namun sekarang jika dipaksa belajar mempelajari teknologi untuk melakukan pembelajaran secara dalam melakukan jaringan komunikasi. Misalnya dalam surat dari Orang tua berupaya mendukung pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita pulang ke kelompok 1. Baik, langsung saja. Ya, kelompok 1 sudah bisa menampilkan dengan baik hasil pekerjaannya. Silakan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Sudah jelas kaidah kebahasaannya sampai setelah ada menembak. Kelompok
konstruksi bahasa ada. Kemudian penelitian lain juga menyimpulkan bahwa jadwal pada sekolah dapat menjadi tantangan besar. Kemudian penelitian lain juga menyimpulkan bahwa jadwal pada sekolah dapat menjadi tantangan besar bagi seorang murid. Warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah bisa menampilkan hasil dari diskusinya, langsung saja kita minta tanggapan dari rekan-rekan yang lain. Untuk kelompok 2, silakan dari kelompok 1. Kelompok 3. Kaidah kebahasaan sudah ditelaah dengan baik. Kelompok 4. Soalnya sudah jelas dan lengkap. Baik, kelompok 2 ini sudah bagus, soalnya sudah jelas ya. Semoga bisa disingkatkan ya, termasuk ke dalam penelaahannya ya. Sudah bagus. Kita lanjut ke kelompok 3. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kita. Kaidah kebahasaan pandemi COVID-19 mempengaruhi sistem pendidikan seluruh dunia termasuk Indonesia. Kalimat langsung. Biasanya guru mengajar hanya berpedoman pada buku pegangan dulu. Namun sekarang kita dipaksa belajar memanfaatkan teknologi untuk melakukan pembelajaran secara dalam jaringan atau daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sudah bisa menelaah kaidah kebahasaan dan cerita dengan baik, tentunya dengan 6 untuk seluruh kaidah kebahasaan dan cerita. Selanjutnya langsung saja kita minta tanggapannya untuk kelompok 3, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Baik, sudah baik jelas. Kelompok 2. Baik, ada beberapa pertanyaan yang tadi soalnya sudah jelas ya. Untuk kelompok kecil. Selanjutnya, ya. Secara keseluruhan di sini sudah bagus. Di sini mungkin tadi masukannya ya, ada beberapa pertanyaan yang soalnya masih kurang satu. Langsung saja kita masuk ke kelompok yang lain. Silakan untuk ke depan kelompok 4. Pemberlakuan bahasa pandemi COVID-19 yang mengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masukannya dari kelompok 1 silakan. Kaidah kebahasaan sudah ditelaah dengan tepat. Selanjutnya kelompok 3. Kaidah kebahasaan sudah ditelaah dengan baik. Baik, itu masukan dari setiap kelompok untuk kelompok 4 dan sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik ya, sudah bisa menemukan 6 unsur kaidah kebahasaan teks berita ya. Jadi jika dilihat di sana semua kaidahnya ada tidak? Ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks tersebut berdasarkan kaidahnya masuk ke dalam teks berita. Sekali lagi, berdasarkan kaidahnya, 6 kaidah kebahasaan
di mana setiap teks memiliki kaidah Baik, menurut Rifa, menarik tidak pembelajaran kita hari ini? menarik Bu, kita mengenal materi baru lagi yaitu kaidah kebahasaan teks berita dan tayangan untuk pelaksananya membuat saya tahu. Baik, tadi kita menampilkan ada tayangan penjelasannya ya sampai sini. Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Baik, kalau sudah jelas, silakan ke sini kumpulkan ke kelompok. Ya, kali ini kita akan mengisi evaluasi diri. Silakan dikumpulkan di meja ini. Silakan dikumpulkan sudah. Baik. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 4 serta kelompok 1 sudah. Selanjutnya silakan diisi bagian evaluasi diri, kemudian dibuka lagi dan kembali duduk ke bangku masing-masing ya. Setelah selesai mengisi ini, silakan dikumpulkan kemudian kembali duduk di bangku masing-masing. Baik, silakan diisi kemudian kembali ke bangku masing-masing yang sudah disediakan. Tinggal dicek saja. Silakan dikumpulkan penilaian dirinya. Baik, kita jelas